Divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Ahmad Dhani membuat lapas Cipinang selalu ramai oleh public figure. Selain sejumlah kolega yang nyaris setiap hari menjenguknya adalah Dul Jailani, putra bungsu buah pernikahannya dengan Maya Estianty. Dari 3 anak Dhani, memang baru Dul yang bahkan setia mendampingi ayahnya sejak masih menjalani persidangan. Sementara itu, Al Ghazali sedang menikmati liburan di Bali, sementara El jauh di London, Inggris untuk merampungkan studinya. Dan kemarin mengenakan kaos putih, Dul juga terlihat datang ke lapas Cipinang. Menurut Dul, banyak yang dibicarakan bersama sang ayah meski ia tak ingin membaginya. Yo, baik. Dul, ada bawa apa, Dul? Cabut, Wan. Ntar duluan. Ya, baru Dul. Al ada kegiatan lain yang belum bisa rapat. Ya, tapi sudah untuk izin besuk untuk Al, El, Dul sudah kita buat semua. Ya, Dul sudah, Al kita lagi nunggu konfirmasi dari Al. Ya kan, El belum tahu ya karena masih di London ya. 4 hari pasca ditahan di lapas Cipinang, kondisi Ahmad Dhani sudah semakin stabil. Ia mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan tahanan. Itu yang membuatnya segera bisa menerima kenyataan yang memang sudah diperkirakan sebelumnya. Seperti dikisahkan pengacaranya, tidak ada perubahan sama sekali pada Dhani. Sangat sehat, sangat segar. Nggak ada perubahan sedikit pun. Frekuensinya ya stabil sekali. Hujanan. Keadaannya alhamdulillah semua baik-baik saja. Ya, saya jenguk ayah saya ya. Sebagai anak insya Allah selalu mendampingi ayah saya dimanapun berada. Dan saya rasa ayah saya santai-santai aja dalam alhamdulillah. Jadi everything's fine. Bawa hati, gak bawa apa-apa. Kedatangan Dul ke lapas Cipinang memang sempat diwarnai kabar bahwa ia sangat bersedih bahkan berurai air mata. Tapi saat ditemui usai manggung, Dul mengaku tidak pernah menangis. Apalagi banyak pesan dari ayahnya untuk tidak boleh mengeluarkan air mata dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Ia mengaku pada awalnya memang sedih, tapi tidak sampai menangis. Alhamdulillah saya kan nggak nangis ya. Ya paling nangis dalam doa. Cuma nangisnya ya kenapa Alia kok nggak cinta sama saya gitu. Pada awalnya emang sedih ya. Pada awalnya waktu mendengar keputusan Bapak Hakim memang sedih. Cuma untuk apa sedih gitu ya. Ini memang semua ini kan saya selalu percaya bahwa apa yang ada pasti lebih baik daripada yang tidak pasti. Dan semua ini kan kehendak Yang Maha Esa ya. Waktu di mobil tahanan itu setelah 2 jam kita berduka, 2 jam selanjutnya kita ketawa-ketawa lagi, kita berbicara lagi, senang-senang lagi, curhat-curhat lagi. Jadi ya sebenarnya sih ini bukan, insya Allah dengan pertolongan Allah ini bukan masalah besar ya, ini masalah kecil karena kan ibaratnya ayah cuma pindah rumah doang ke Cipinang. Dan ya bunda juga kemarin selalu video call. Sabar, ikhlas, jangan stres. Melihat kondisi ayahnya di dalam penjara yang tidak berubah adalah alasan bagi Dul untuk tidak bersedih. Ia melihat sang ayah justru akan mendapat banyak pelajaran hidup selama menjalani masa penahanan. Salah satunya belajar tidur bersama dengan banyak orang dalam satu ruangan. Saya lihatnya ya belajar ya, kayak justru kayak kuliah aja, kayak melihat sesuatu universitas kehidupan aja gitu ya. Ayah saya harus belajar tidur dengan banyak orang dan melihat apa yang terjadi di dalam Cipinang ini. Jadi ya kayak belajar aja. Insya Allah sebagai anak nanti saya ajak. Hari ini Al nggak bisa karena biasa bangunnya kesiangan. Al kan kebalik jam tidur kebalik. Anak-anak ya pastinya lah, namanya anak-anak pasti agak prihatin atau gitu kan. Seperti itulah keadaannya. Itu tempat tidur Mas Dhani ya, tempat dia duduk itu. Ya kan, bergabung dengan 300 orang di seperti aula ukuran 10 meter kali 20 meter. Dul memang termasuk salah satu anak yang sangat dekat dengan Ahmad Dhani. Ia juga dianggap yang paling mirip dengan ayahnya.
termasuk dalam urusan bermusik, hingga itu yang membuat para personil Dewa 19 menunjuk Dul untuk menggantikan ayahnya dalam konser di Malaysia besok 2 Februari 2019. Selain merasa bangga, tentu saja Dul sudah mendapat restu dari sang ayah untuk menggantikan posisinya dalam konser reuni Dewa 19 itu. Ya minta izin dong. Kalau kan dalam adat Jawa kan harus nun sewu dengan pendahulu musiknya ya, dengan pendahulu saya, dan saya juga sudah nun sewu juga sama ibunya ayah saya, sama nenek saya. Minta izin, saya gantikan, mohon doanya semoga saya mampu insya Allah menggantikan Ahmad Dhani di Malaysia. Dan habis ini saya mau latihan studio, jadi mohon doanya. Pesan ayah sebelum Malaysia dimaksimalkan latihannya. Ya alhamdulillah diizinin ya. Jadi ayah mohon doanya ya. Ya kamu latihan kulik maksimal, ini kesempatan kamu juga kata ayah. Bagi Dul, menggantikan posisi ayahnya adalah pencapaian yang penting. Bukan semata karena ia adalah anak Ahmad Dhani, tapi oleh sebab Dewa 19 adalah band legendaris yang tidak biasa. Baginya, ikut dalam konser di Malaysia adalah pengalaman yang mendebarkan yang belum pernah ia alami. Tidak ada beban sebenarnya, tapi ia merasa tidak mudah membawakan lagu-lagu Dewa yang bukan lagu sembarangan. Ya karena kan lagu Dewa kan bukan lagu sembarangan ya. Lagu Dewa itu kan chordnya banyak, chordnya rumit, pembagian suaranya banyak. Jadi ya saya ya kita sempat pelan juga ya waktu latihan ya. Ya alhamdulillah saya ditawarkan dari pihak manajemen Dewa 19 untuk menggantikan ayah saya, dan siapa yang nggak nerima ya menggantikan Ahmad Dhani di Dewa 19. Dan alhamdulillah kemarin udah latihan sekali dan latihan cuma sekali, namun alhamdulillah sudah mulai sinkron sama Om Andra, sama Om Mari, sama Om Tio, Om Agung, Om Yuke, tadi juga sempat sama Om Yuke. Ya nervous sih, nervous. Ini konser paling nervous, konser saya yang paling nervous Dewa 19 di Malaysia. Terbebani tentu ya, karena ayah saya kan adalah pendahulu saya ya. Dan ayah saya sudah menciptakan musik yang waktu saya latihan juga ternyata saya ngomong sama Om Andra sama Om Mari bahasa Surabaya gini, Mandra Om Mari ternyata angin loh jadi Ahmad Dhani yo. Ini ternyata susah jadi Ahmad Dhani gitu ya. Jadi ya terbebani sih enggak, cuma tertantang ya. Kehadiran Dul menggantikan posisi Ahmad Dhani mendapat tanggapan positif dari para personil Dewa 19. Menurut Ari Lasso, kehadiran Dul akan membawakan lagu-lagu Dewa yang selama ini dinyanyikan oleh Dhani. Beruntung dalam konser itu Dhani tidak terlalu banyak menyanyi karena sudah ada dirinya dan Oncha. Beruntung Dul
Matang, selama ini Doel juga yang paling sering mengikuti konser Dewa 19. Beberapa kali mereka juga kolaborasi bersama, sehingga sudah memiliki ritme yang sama. Kehadiran Doel di konser reuni Dewa 19 di Malaysia dengan begitu memang sudah dipersiapkan. Apalagi sejak kasus Ahmad Dhani disidangkan, semua kemungkinan sudah diperhitungkan. Sudah dipersiapkan. Ada beberapa lagu yang dirombak. Tapi buat Doel untuk mewakili Dhani, selama Dhani dalam masa tahanan, Doel bisa mewakili. Ada beberapa lagu yang dirombak. Tapi buat Doel untuk mewakili Dhani, selama Dhani dalam masa tahanan, Doel bisa mewakili. Untuk sementara Doel main keyboard mewakili Dhani ya. Keputusan manajemen Dewa 19 memasukkan Doel Jailani, anak bungsu Ahmad Dhani, memang terasa mengejutkan. Beruntung meski ada sedikit kekecewaan, Bala Dewa di Malaysia memahami kondisi Dhani yang harus menjalani masa penahanan. Tapi bagi Yuke, Doel sudah lebih dari cukup untuk menggantikan Dhani, sebab ia melihat kemampuan bermusik Doel jauh lebih bagus dari Dhani. Kalau saya jawab jujur, tesnya Ahmad Dhani sama Doel itu jauh lebih bagus Doel. Kenapa? Secara tes musik ya. Okay. Karena darah bapaknya itu lebih kental. Dan itu terbukti dengan dia cara memperlakukan aransemen lagunya Dhani itu terbukti, dan memang Doel sangat bapaknya banget. Sebagai putra Ahmad Dhani, pada akhirnya Doel memang mewarisi karisma bermusik ayahnya. Meski saat ini usianya masih sangat muda, sehingga belum matang betul, Yuke melihat Doel adalah pengganti Ahmad Dhani. Ya karena Doel umurnya masih belum matang, tapi buat saya Doel salah satu pengganti Ahmad Dhani. Drop banget ya. Setelah dengar udah ada keputusan 20 hari ke depan ditahan, dia drop banget sampai ya sempat muntah-muntah tadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng.